Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kali ini kita akan membacakan isu monitoring hari Minggu 26 Oktober 2025. Yang pertama, pemerintah siapkan Perpres perlindungan mitra ojek online. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang menyatakan pemerintah akan menyiapkan Perpres untuk mengatur ojek online. Yang kedua, saya lanjutin ya yang tadi. Ini karena kalau kita lihat Malaysia itu ada tuh aturannya tentang ojek online ya, dan juga content creator. Selanjutnya, Prabowo koordinasi dengan Kapolri jelang KTT ASEAN di Malaysia. Ya, melakukan konsolidasi ini dilakukan Presiden dengan Kapolri sebelum berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia untuk KTT ASEAN ke-47. Pertemuan tersebut membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibnas di dalam negeri. Ya, jangan sampai kejadian lagi tuh kayak kemarin ya, kerusuhan di akhir Agustus 2025. Selanjutnya, Bambang Susetio tegaskan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR sudah final. Ketua MPR ke-15 ya, Ketua MPR yang periode lalu, Bambang Susatyo, menegaskan pencabutan nama Soeharto dari pasal 4 TAP MPR nomor 11 MPR 98 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN bersifat final. Keputusan tersebut disahkan dalam sidang MPR di akhir masa jabatan 2019-2024 kemarin. Dan hal tersebut disetujui oleh semua fraksi. Selanjutnya, Pramono Anung tegas larang ASN atau PNS DKI flexing di media sosial. Ya, karena ini berbahaya. Kenapa? ASN DKI ini salah satu yang gajinya paling tinggi ya di Indonesia ya, sehingga kesempatan untuk melakukan flexing itu jauh lebih besar ya, karena take home pay-nya atau penghasilan akhirnya itu jauh lebih tinggi dibanding bahkan kementerian yang lain. Boni Triana ya, Komisi 10 dari PDIP, tegas tolak Soeharto dapat gelar pahlawan ya. Oke, hal ini kemarin juga sudah terkabarkan ya, Boni Triana. Selanjutnya, dari berita DPR RI, Nasdem tunggu putusan MKD soal Ahmad Syaroni dan Nafa Urbach. Keduanya kan kemarin yang menjadi fokus publik ya, sehingga dinonaktifkan. Kita lihat apakah akan aktif kembali atau tidak. Ada juga ya Adis Kadir, Wakil Ketua DPR, akhirnya dicopot dari Wakil Ketua DPR dari Golkar, dan juga Uya Kuya serta Eko Patrio dari fraksi PAN. Nasdem dukung penggunaan mobil maung untuk pejabat negara. Ini disampaikan oleh Wakil Ketua Nasdem Saan Mustafa, mendukung ya perintah Presiden Prabowo bahwa pejabat negara, menteri itu memakai mobil maung. Dari berita DPD RI, Ketua DPD ajak pemuda mengedepankan budaya dan reputasi dalam politik. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Sultan Bahtiar Najamuddin dalam Forum Pemuda Parlemen 2025 di gedung DPR RI. Selanjutnya, dari berita ekonomi, pasokan BBM SPBU swasta segera normal di akhir Oktober 2025. Ini disampaikan oleh Kementerian ISDM. Ya, kapal kargo pengangkut BBM tengah menuju Indonesia untuk memenuhi kebutuhan distribusi di berbagai wilayah. Selanjutnya, kuota BBM swasta 2026 diperkirakan akan tetap 110 ya, dari tahun 2024. Hal ini juga disampaikan oleh Kementerian ISDM. Kebijakan ini dipertahankan untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Kementerian ISDM evaluasi izin air tanah produsen AMDK ya. Ini setelah kemarin ya viral KDM ya menggunakan sumur bor bukan mata air. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap perizinan dan kondisi lingkungan sesuai dengan peraturan ISDM nomor 14 tahun 2024. Saya ada tahu salah satu merek air lokal ya di Jawa Tengah ya, di sekitaran Semarang lah. Itu mata air loh pakainya di daerah Kendal. Jadi dia nggak ngebor sumur ya. Ngebor sumur itu ada konsekuensi lingkungannya juga. Saya kurang tahu ya teknisnya gimana, cuman mata air itu ya dia yang saya tahu di Kendal itu dia ngambil ya dari daerah ya pegunungan, lereng gunung gitu. Selanjutnya, proyek gratifikasi batubara jadi DMA. Mohon maaf, bukan gratifikasi, proses
proyek gasifikasi batubara jadi DME ya dimulai 2026. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan proyek gasifikasi batubara menjadi DME atau dimethyl ether akan dimulai pada 2026 dengan teknologi dari Cina atau Eropa. Proyek ini termasuk dalam 18 proyek hilirisasi yang telah menyelesaikan studi kelayakan awal Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional yang difinalisasi oleh konsultan di Danantara. Ini tujuannya adalah mengurangi ketergantungan LPG yang dari impor ya. Saat ini 7 ton per tahun. Dari domestik hanya 1,3 juta. Jadi nanti LPG ini akan dibuat ya dari DME. Selanjutnya dari isu sosial, pemerintah legalkan umroh mandiri. Wah, ini yang rame ya, rame sekali. Karena ini kan kalau umroh mandiri dibolehkan dilegalkan, ini yang kena langsung biru umroh dan haji. Tapi ini umroh aja ya, kalau haji ya tetap harus lewat negara. Banten tutup ratusan tambang emas ilegal di TNGHS ini Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ya, ini tersebar di daerah Cikotok, Cirotan, Cibulu hingga Pongkor. Ada 250 kemah penambang. Ini beroperasi sejak tahun 90-an. Kades Cikuda jadi tersangka gratifikasi 2,3 miliar jual beli tanah. Ya, ini sedang ditangani oleh Polda Jawa Barat. Ya, keuntungan mencapai lebih dari 2,3 miliar. Polisi memeriksa sejumlah saksi pihak ya terkait jual beli tanah ini ya. Jadi ini di Desa Cikuda, Parung Panjang, Kabupaten Bogor ini yang rame viral ya. Selanjutnya dari berita internasional ya, Maduro presiden Venezuela tuding Amerika rekayasa perang baru di Karibia. Selanjutnya Israel serang Lebanon di tengah gencatan senjata dengan Hizbullah. Jadi Hizbullah ini ada di wilayah Lebanon ya, terutama di Lebanon Selatan perbatasan dengan Israel. Selanjutnya trending media sosial jelas ya LRT. Kalau kita lihat kemarin seharian video LRT-nya itu mogok, terus penumpangnya turun di rel yang bawahnya itu, aduh ngeri. Saya sih takutnya tuh kalau ada yang kayak saya tuh takut ketinggian tuh. Jadi itu relnya itu langsung kelihatan bawahnya ya. Jadi nggak semuanya tertutup. Jadi bisa aja kalau nggak hati-hati itu jatuh. Nah, itu yang bisa saya sampaikan untuk isu monitoring pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.